أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا كما أمر، حمدا كثيرا كما يليق بجلاله وكماله، حمدا لا يحصى كما لا تحصى نعمته علينا. ثم نشهد ونقر بأنه الله الواحد القهار حيث لا نعبد إلا إياه وحده. ثم نشهد ونقر بأنه قد أرسل خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هاديا ورحمة وخاتما لأنبيائه ورسله فلا مرسل له من بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Saudaraku sekalian, juga para asatizah, pertama-tama kami menyampaikan syukur alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Bersyukur kita kepada Allah atas dipertemukannya kita dengan Ramadan, atas dipertemukannya kita wajahan biwajihin, atas terlaksananya acara buka bersama untuk melipat gandakan kegembiraan. Berbuka sendiri merupakan kegembiraan dari Allah. Berbuka bersama keluarga menambah kegembiraan itu. Berbuka bersama keluarga, kerabat, kaum sejawat, murid, guru akan menyempurnakan kebahagiaan itu. Alhamdulillah wa syukurulillah. Terima kasih kepada panitia yang sudah berinisiasi untuk mengumpulkan kita. Semoga berkumpulnya kita di tempat dan pada waktu yang terbaik ini membawa kebaikan-kebaikan tambahan lagi yang lebih banyak untuk kita, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Bila perlu untuk dunia, ya. Bila perlu untuk dunia. Anak-anakku sekalian, puasa ini kalau datang bulan puasa ini pasti ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Sisi yang jarang dibahas adalah kama kutiba. Jadi kalau komplain orang-orang itu kama kutiba, mana buktinya bahwa puasa itu juga diwajibkan untuk umat sebelum Muhammad. Kalau di masjid kita membaca ayat itu, tidak ada orang yang akan komplain. Tapi kalau di perguruan tinggi baca ayat itu, kama kutiba alal ladzina, mana bukti sahih bahwa kama kutiba itu betul-betul. Jangan Al-Quran itu, Islam itu hanya ngaku-ngaku. Nah, ini kalau sudah begitu itu kerjaannya para akademisi, ya, kerjaannya para dosen, para mahasiswa untuk memenuhi dahaga dan haus masyarakat. Nah, kita masyarakat pondok pesantren ini berfungsi untuk menutupi haus dan dahaga, bukan sekedar dua
bahkan 3 kelompok, ya. Kelompok terpelajar, ya, kelompok awam, ya, dan kelompok religius harus mampu diayomi oleh masyarakat pondok pesantren ini. Ini menunjukkan besarnya tanggung jawab kita. Baik, kita sedikit ke kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kitab awal kalau dalam umat Islam disebut suhuf. Suhuf itu adalah bagian dari kitab suci yang diimani oleh umat Islam dan diturunkan kepada sebagian rasul-rasul, diantaranya adalah Nuh, ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh kalau dalam bahasa Ibrani Noah, kalau dalam bahasa Arab kita Nuh, kalau dalam bahasa Sanskerta Manu. Jadi kalau ditanya orang Hindu itu, kitab mereka itu namanya Padarama Sastra, Weda Padarama Sastra, yang diturunkan kepada Nabi Manu. Sebetulnya Nabi Nuh. Jadi di sana, di dalam seloka Semriti namanya, bagian kitab Semriti yang lebih kecil lagi, dijelaskan bahwa wajib Tuhan mewajibkan kepada manusia untuk melakukan puasa. Jadi puasa, makanya ada istilah yang widiwase, wase itu Tuhan. Pa itu upawasa, upa itu artinya mendekat. Upawasa mendekati Tuhan. Upawasa masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi puasa. Jadi asalnya itu upawasa, mendekati Tuhan, yang tercantum dalam Weda Padarama Sastra bagian Smriti namanya. Itu yang diturunkan suhuf kepada Nabi Manu, Nabi Nuh alaihi salam, yang umat Islam juga wajib mengimani. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul-rasul dan juga seharusnya orang mukmin mengimani apa-apa yang diturunkan. Yang diturunkan itulah yang wajib kita imani. Yang dipalsukan tidak kita imani. Di antara yang mungkin tidak palsu adalah dalam Padarama Sastra, kitab Weda Semriti itu tadi, yang mewajibkan kepada manusia untuk melakukan upawasa atau puasa. Itu lapas aslinya itu. Dalam bahasa Sanskerta upawasa, menjadi bahasa Indonesia puasa, bahasa Jawa poso. Jadi lapas kitab suci juga kata-kata puasa itu. Nah, kemudian di dalam, nah ini kita jawab kepada yang tanya tadi itu, mana buktinya bahwa betul Al-Quran itu yang mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah ini kama kutiba, buktinya diwajibkan kepada orang lain ada pada suhuf Nabi Nuh tadi itu, dalam kitab Padarama Sastra, Weda Padarama Sastra Semriti itu tadi. Tapi ada bukti lain juga bahwa di dalam kitab Yeremia itu Perjanjian Lama pasal 36 ayat 9 itu dikatakan sana, nanti bisa cari ya, pasal 36 ayat 9. Ini saya ingat karena 3 tambah 6 sama dengan 9. Pasalnya juga 9.
Di sana dikatakan bahwa ada raja Yahudi bernama Yehoasyim membacakan kitab wahyu Tuhan yang turun kepada Nabi Yeremia yang mewajibkan agar pada tahun ke-5 bulan ke-9 manusia wajib melakukan som. Som ini bahasa Ibrani, bahasa yang diturunkan kitab suci kepada Nabi Isa alaihi salam. Som kemudian yang nanti akan diadopsi oleh bahasa Arab menjadi saum. Ya, saum. Nah, sehingga ini menjadi bukti kedua bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi pun terbukti bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang Kristen mengakui perjanjian lama, maka cukup itu juga menjadi bukti. Lalu yang terakhir tentu saja yang dari Al-Qur'an tadi itu, kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menarik di situ para ahli filologi. Nah, saya lihat ada yang banyak dosen-dosen sini ya. Ada yang jurusannya filologi? Ada filologi? Tidak ada. Ya. Jadi ada namanya zigzag evidence. Zigzag evidence itu kalau tadi di dalam kitab Yeremia pasal 36 ayat 9 dikatakan pada tahun ke-5 bulan ke-9, tapi di dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran disebut syahrul Ramadan, disebut nama bulannya. Sekarang kalau cari bulan Ramadan itu pada bulan keberapa? Urutan keberapa? Ke-9. Jadi di dalam kitab sebelumnya disebutkan bulan yang ke-9, di dalam Al-Quran sendiri disebutkan nama bulannya yaitu bulan yang ke-9. Nah, ini antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya menjadi saling menguatkan ya, bukti yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab dahaga hamba-hambanya di masa yang akan datang agar bisa mempertahankan keimanan. Permasalahannya tidak semua orang bisa mengakses, membaca, memahami bukti-bukti seperti itu kecuali para mahasiswa, para guru, para asatidz, masyarakat pondok pesantren. Itulah tugas kita di masa-masa yang akan datang, mempertahankan iman kita sendiri, mempertahankan iman umat, bila perlu melengkapi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, berapa menit lagi? Ya, masih. Kita sekarang kumpul nih. Tadi saya dengar yang hadir 800 sampai 900. Allahu Akbar. Sampai mana Nurul Haramain ini? Saya katakan kepada sebagian alumni yang datang, sebetulnya Nurul Haramain tidak sedang mengusung cita-citanya sendiri, tetapi sedang dengan segala kerendahan hati, dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan segala semangat, kita mencoba memikul apa yang seharusnya menjadi cita-cita umat Islam sedunia. Apa itu? Nah, yaitu melahirkan sebuah sistem, lembaga
metode, materi, pendidikan dan pengajaran Islam yang sesuai dengan maqasidus syariah, sesuai dengan zamannya, agar syariat Islam ini terimplementasi dalam kehidupan. Ini yang jadi masalah kita sekarang, ya. Ajaran-ajaran Islam itu tidak ada yang mampu menyangkal kebaikannya. Tetapi jelas kita semua menjadi saksi, lembaga-lembaga pendidikan yang ada belum mampu membuat ajaran Islam itu menjadi drive bagi perilaku umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, Nurul Haramain itu cita-citanya itu, agar terlahir lembaga pendidikan yang bisa menjadikan nilai-nilai ajaran Islam, syariat Islam itu menjadi drive bagi kehidupan umatnya, agar kata-kata ishadu bi anna muslimun itu benar-benar bisa kita tunjukkan. Dan cita-cita ini tidak sebatas di Pulau Lombok, tidak sebatas di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Liyakuna ad-din kulluhu lillah. Bagaimana agar semua permukaan bumi ini, di semua permukaan bumi ini, wajah-wajah makhluk ini tunduk dan menyembah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu diperlukan para dai-dai yang internasional. Makanya mungkin ada yang tamat lebih dulu, tidak sempat ikut menggaungkan slogan kita, Nurul Haramain for the world. Nurul Haramain for the world. Nurul Haramain for the world. Yaitu dalilnya liyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Bagaimana agar manusia di muka bumi ini menyembah Allah, bagaimana agar hamparan tanah di dunia ini disujudi oleh hamba-hamba Allah. Itu tugas kita. Maka kita tidak membatasi. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, Nurul Haramain kemudian melengkapi semua paradigma yang kita petik dari iman, Islam, ihsan, iman, ilmu, amal, kemudian masuk ke dalam baik, benar, indah, bermanfaat dan makmur. Ini kita mengelaborasinya menjadi 5 nilai. Oleh sebab itu, perjuangan kita untuk memunculkan 5 nilai menjadi drive, dasar berpikir, dasar bertindak, dasar berbuat bagi masyarakat Nurul Haramain yang di dalam maupun di luar, benar-benar bisa terjadi. Oleh sebab itu, kami semua dan kita semua optimis dengan semua yang kita sudah miliki ini. Berapa total jumlah alumni sekarang dari ini? Berapa? Ya, ada yang punya catatan? Coba stambok, yang punya stambok sudah nomor berapa stamboknya itu? Ya, jadi ini masih pemanasan ya. Pemanasan, tentu hari ini kita tidak bisa berbicara banyak. Tetapi ke depan Nurul Haramain ini bersama seluruh alumni-alumninya, kita akan bersama-sama mengayuh bahtera ini. Kita akan bersama-sama mendayung kapal besar kita ini untuk menjadi medan juang, medan jihad kita
sepanjang hidup kita di dunia ini. Jadi kita satukan perjuangan kita di dalam perjuangan Nurul Haramain untuk menjadikan nilai baik, benar, indah, bermanfaat dan memakmurkan menjadi drive yang mendasari cara bertindak, berpikir dan berbuat kita. Itu perjuangannya. Oleh sebab itu ke depan akan banyak program-program yang berkaitan dengan 5 hal tadi itu. Yang paling menonjol adalah dengan memakmurkan, ya. Ini kalau anak-anakku lihat di sebelah sana itu kita sedang sekarang ini jam berapa menit? Iya, saya tidak akan bisa menjelaskan. Kita sedang farming, ya. Jadi sekarang ini sungai ini kita akan membuat sungai ini menjadi sungai terindah, sungai terbersih, sungai terproduktif dari semua sungai-sungai yang melewati pondok pesantren. Karena ini membuat kita tersinggung, ya. Tidak ada satupun sungai yang melalui lembaga pendidikan lalu sungai itu menjadi baik, bersih dan indah. Padahal sungai itu selalu menjadi hiasan tak terpisahkan dengan surga. Nurul Haramain akan membuat itu, dan insya Allah banyak pihak yang akan membantu kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga akan mengembangkan farming yang nanti anak-anak alumni akan punya pos-posnya sendiri. Kita akan melahirkan daging halal, ya, baik ikan, kambing, ayam, sapi. Kita akan membuat sayuran, bahkan tidak sederhana, tetapi ini kita ini punya brand ini Lombok, ya. Sudah siap BI itu untuk memfasilitasi ekspor kangkung Nurul Haramain ke Dubai, ya. Wah, ini luar biasa. Kalau ini terjadi, ini akan menggaung ke seluruh dunia. Dan banyak lagi yang lain-lain. Kita akan memproduksi gula alternatif, pengganti gula untuk diabetes. Kita akan mengganti pakan itu, pakan ini. Semua nanti anak-anakku akan terserap sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tapi semua tujuannya adalah untuk menyatukan tenaga kita, memperjuangkan syariat Rasulullah SAW agar menjadi drive cara hidup dan cara berpikir umat manusia. Demikian anak-anakku sekalian, waktunya terlalu terburu-buru untuk menyampaikan semuanya. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita susun, kita atur lagi bagaimana kerjasama kita. Siap, ya? Kita atur lagi, kita susun bagaimana cara kita saling. Pondok juga supaya bisa membantumu, kamu juga supaya bisa membantu pondok. Kami tidak ingin memanfaatkanmu saja, tetapi bila perlu kami buka kesempatan agar kamu bisa memanfaatkan pondokmu untuk kebaikanmu, untuk kesejahteraanmu. Memang kamulah yang paling berhak untuk itu. Jadi demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jami'as sun'i ya man kullama dahiman amru jalama dahina ya ghiyasal mustaghithina wa ya madiyal hukami iza mahakama nafisil amra alayna suratan inna dhal amra alayna aduma nafisil amra alayna suratan inna dhal amra nafisil amra alayna suratan inna dhal amra
صاد